Betul tak? Makasih lah mudo. Wangi mah. Tak doang ya. Buat lah. Ya, mau masuk yang nge. Angin itu. Iya. Pakai buku rancak Oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basobo awak balik di sana di acara bincang orang mudo. Kita kedatangan Pak Datuk Tuma Alam. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam orang mudo. Jadi memang fenomena dawak kini kan masih dalam suasana Muharram kepada Datuk. Hijrah ya. Ya, jadi menurut Pak Datuk, awak kini mengisi hijrah kok dalam suasana yang memang ya ndak hanya sekedar perayaan. baca mandat dah. Kan mudah kurang mudah. Hijrah dalam arti yang sebenarnya kalau wak saya lihat dari zaman Rasulullah itu pindah tampik kan bentuk itu. Benar. Namun kini isi dari hijrah itu sebenarnya mencari yang lebih baik dan terbaik. Itulah inti sebenarnya. Untuk mencari keselamatan di dunia sampai akhirat. Itulah hijrah yang sebenarnya hijrah ya kan betul itu. Nah gini dewa tinggal ikut hijrah saja lah. Momen yang sebenarnya hijrah itu esensinya tuh mulai memudar ya. Tidak salah sepenuhnya, tapi mesti kita bangkitan balik. Itu hilangkan kabut-kabut pemikiran tentang hijrah tadi. Karena awak Islam gini ialah terdegradasi kan bentuk itu. Awak saya lihat kini Islam lah disempitkan maknanya. Kalau awak saya lihat cara memahami Islamnya, mungkinlah sebagian lah takwi sajaklah runtuh penguasa Islam di bumi Allah ko. Islam ko dia jangan seketik-seketik saja lah. Islam tapi saja nama ada. Tinggal sembahyang saya tinggal aja ada balik. Kalau sembahyangnya salah. Kenapa mudo awak saya lihat. Kalau Islam di pendidikan khususnya awak bicara hijrah, hendaknya pendidikan Islam, dasar-dasar Islam ku mengajarkan. Ya betul. Ketauhidan hendaknya ke anak-anak awak. Kalau anak awak suruh sholat, sebenarnya mengapa kita harus sholat itu sebenarnya pertanyaan yang harus awak dudukan. Karena memperkenalkan ada pencipta, ada makhluk. Karena awak makhluk terbatas, pencipta sangat tak terbatas, maka awak butuh sesuatu yang tak terbatas. Sesuatu yang tak terbatas. Yang magiah awak kasaduala kelengkapan hidup awak di bumi kok. Itu nampak lalu sebenarnya sehingga ketikanya disuruh sembahyang, dia tahu untuk hanya sembahyang karena sesuai jo hakikat penciptaan. Untuk hanya diciptakan di penciptanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi ko kalau di bumi ko banyak caranya kan bentuk itu. Yo sembahyang awak kan bentuk puasa, zakat, haji, melaksanakan hukum-hukum syariat. Itu perlu bicarakan lebih detail tuh. Itulah uno hijrah. Memang kini kok saya lihat hijrah tuh tadi fenomenanya ya sekedar berubah penampilan saja ya. Jadi Rasulullah dakwah di Makkah mendidik ketauhidan umat kan terbentuk dengan waktu barangnya 10 tahun. Benar. Itu metode yang sangat brilian sebenarnya. Dan itu metodeku sebenarnya adalah hijrah yang perlu bicarakan. Rasulullah mendidik umat dari sampai sahabat menjadi beberapa sahabat yang sangat handal. Benar. Sehingga tauhidnya batu, hidupnya memang totalitas untuk Allah tanpa meninggalkan dunia. Masya Allah. Karena banyak sahabat menjadi saudagar yang kayanya kaya Allah Rabbi gitu. Tidak sampai kini tidak biar ratunya. Karena kayo yang diberkahi Allah. Hendaknya awak bantu itu dulu, hendaknya mulai di pendidikan awak di Indonesia, terutama di ranah Minang. Anak-anak awak kuat kasuraunya, baguraunya, tapi duitnya selamat dunia, selamat akhirat. Hijrah nama itu sana nampak lalu gitu. Dudukan. Walaupun sesungguhnya pengajian yang ada kini tidak salah, tapi kita perkaya. Mestinya. Jadi hijrah aku di anak-anak awak. Termasuk di orang tuanya. Jadi hijrah aku anak saya disuruh gitu kan. Kalau pendidikan anak suruh berbarang gak indah. Jadi kan itu mah pada tak. Kayo kini banyak nampak kayo di korupsi. Sebagian. Banyaknya kayo di banyak pinjam
kabang lah. Iya. Kan itu nan banyak nan jadi ndak mau dia dulu mau dia sahabat Rasulullah Utsman Abdurrahman bin Auf ya kan. Iya. Nah, jadi emang mode itulah kini Kondisinya. kondisi umat Islam nanado ini kok. Ya sebenarnya kalau wak bicara dunia, memang dunia aku penuh dengan permainan kawan tuh itu. Awakku kan dihiasi dengan ratu benda dan karena dan itu ratu benda aku sebenarnya kan ujian. Karena prinsip manusia diuji, awak cari kini kan bentuk eko. Dalam momentum hijrah, dalam bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi, sebenarnya kan hijrah di bidang ekonomi kan perlu lu bicarakan tuh. Seperti yang disebut tadi, banyak orang kayu dengan cara yang dah elok kan dah rancak. Tapi kalau caranya yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah, itu alhamdulillah. Nah, anak bentuk itu nak awak cari kan bentuk itu. Sehingga kekayaan waktu menyelamatkan awak dari dunia sampai ke akhirat kan bentuk itu. Hijrah nama bentuk itu nang ingin awak kembangkan betul. Jadi dalam rangka hijrah kok, mulai pendidikan tadi awak bicara anak-anak, mesti kurikulum kok mau di surau belajar Quran itu harus diperkaya dengan nilai-nilai yang Islam yang sebenarnya. Kalau basuh lengkapnya kalau cik guru awak tu Islam kafah menyeluruh itu kan bentuk itu. Kan itu hijrah aku soalnya kan memahami mana fungsi awak kan. Hijrah awak aku kan dari dunia aku ke akhirat terakhirnya aku. Iya. Selama-lamanya kalau basuh Ramudu kan kekal Ramudu kan baguru yo mah jadi banyak lah keterangan dari guru kan. Mang jadi kalau ambil banang apunya kini kok tentu hijrah awak tuh dimulai dari yang dasar tadi. Iya harus yang dasar. Mulai dari pendidikan tadi. Pendidikan mana dulu? Dari TK, SMP, dari surau, dari rumah tangga malah. Dari yang paling ketek keluarga. Anu ke bandangku ya digulungnya ya rancak. Bisa dimanfaatkan. Apa mikiran nanya niat tuh. Kalau bahasa ulama wak yang mustanir kuah. Itu nang kayak gitu kaja kan itu. Iya modo kau awi wak baca itu kan. Minum di lagu aja bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin itu yang perlu kita bicarakan hijrah dan momen hijrah gini. Duduklah pendidikan koka sampai yang sebanyak-banyaknya menurut Islam. Sehingga selamat awak di dunia, selamat akhirat. Tapi kalau tidak menurut Islam doh, tidak sesuai dengan Rasulullah doh, rasanya menjadi orang merugi awak. Jadi percuma awak mengadang anak, percuma awak membela dusana awak menakan awak kalau tidak di dasar nang batu. Mana agak mana basah tak mungkin. Mari itulah kira-kira orang muda. Ambo bersyukurnya batamu orang muda bisa membicarakan itu bentuk itu juga Ustaz awak yang mengajarkan Islam yang seharusnya. Bentuk itu pada orang muda. Iya. Mumpung ada kesempatan kurang muda. Iya, mantap. Kalau kini ada dulu fenomena yang tak kena dan ambo badannya orang muda mungkin lebih paham tentang itu. Nggak ada lah. Jadi banyak kini fenomena konten mulai dari anak muda konten sampai ke pejabat konten. Apa kira-kira pandangan orang muda tuh tentang pejabat konten lah. Iya, Masya Allah. Apa kau salah tu lebat? Apa nak tapi atau kurang tapi atau long akan menglawi di orang muda tuh. Jadi fenomena kini mama ada tanah konten kau kan dari perkembangan teknologi kemarin. Iya. Dipergunakan untuk apa yang menjadi keinginan orangnya. Kan udah. Nyubik sesuatu. Maru tujuan lakukan. Itu tujuan konten tuh. Nah, jadi emang kalau saya lihat banyaknya kini baik apa itu anak-anak muda, hobinya kan kini kan ke situnya. HP. Iya kan? Neo manga-manga tanya ke HP. Kalau kemudahan salah satu sananya. Kalau awak dulu mah bisa dia tuh. Ingat tahu awak. Pergi ke pusaka pergi ke pasal awak. Duduk itu catat. Ya kan. Jadi gini zaman itu sesuatu itulah di tangannya gini. Dunia dalam genggaman.
itu pun dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan tadi dengan adanya konten kreator, dan itu banyak difasilitasi oleh sosial media Mada Tua. Iya, iya. Nah, termasuklah pejabat kecil Mada Tua tadi Iya. itu kan. Nah, nan awak sangat sayangkan Iya. kebanyakan kini pejabat ngonten hanya untuk sekedar pencitraan Mada Tua. Ah, Itu agar yang tidak pas lah ya. agar akunya tumbuh. Pendukung Banyak, ya, banyak, pengikutnya, banyak follower ya. itu apa? Itu mana? Jadi hanya untuk sekedar pencitraan, Iya. namanya naik. Ya kan orang manca lihat, oh kok dengan konten tadi, kok iyo kok. Iya. Padahal di belakang tuh, boleh ada kecian apa? Kesejahteraan rakyat ndak ada, rakyat miskin susah yo, pai baru be orang susah yo. Kalau bagusnya ngonten itu ngonten yang memang ada mempunyai nilai yang bisa diambil oleh followers tadi ya. Dan banyak loh gini, banyak orang lihat orang muda, anak-anak muda ngonten kadang ndak kata-kata tuh ndak namun Nggak pas ya. ndak pas loh ada tak. Iya. Ada nama cari ya. Ada lah mencari ada lah. Jadi hilang nilai-nilai tadi itu ada tak. Iya. Ambo yo kalau masalah konten ko yang manin bagian nilai plus lah. Kalau hiburan mungkin hati senang. Tapi hati senangku yang dalam, kalau awak sebagai orang muslim, ambo berharap konten gua naman tadi itu dalam berkatanya kok nang rancak-rancak. Tapi ameklah rugi lah ke bagarah dengan baso-baso yang tidak bijak. Kalau menurut orang muda konten yang Islami kok naman tu kira-kira. Nah ya, jadi memang malah nak kalau saya lihat dari banyaknya Islami kok bukan berarti berkata Islam dah baca itu loh yo, sama kasuinya bermuatan bernuansa Islam itu di dalam. Di situ tuh ada nilai nilai adab. Adab ya. Adab itu itu yang paling utama. Kadang para ulama saja dulu untuk beraja, adab pun yang paling lama beraja. Kalaulah konten yang seperti itu nanti itu akan berefek kepada para followers tadi itu. Yang akan bisa merubah itu tadi, merubah suasana darinya ndak elok menjadi elok. Darinya tadinya misalkan semrawutan menjadi orang yang misalkan lebih sopan, ya kan? Dalam bertutur kata rancak di dengan orang, ya kan? Taunya kalau kecil orang awak tuh tahu di katunan nampe mama data. Kalau orang muda muslim tentu perangai yang muslim. Toh. Awak kembalikanlah jati diri awak tadi itu. Awak sebagai seorang Islam, sebagai disebut seorang muslim. Jadi ya dulu hijrah konten mungkin. konten hijrah namanya. Jadi ndak golak aja golak saja. Golak tapi ilmu dapat. Dan dapat lo ridho. Alhamdulillah, barakallah. Allah Akbar. Jadi itulah di sana bincang kita hari ini bersama Mak Data Tuma Alam ya. Barakallah, kita bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.